teman-teman semua, kembali lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 6, tema 2 yang akan berisikan materi berupa yang pertama, adaptasi tumbuhan, kedua adaptasi hewan, ketiga manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, yang keempat ada tanaman obat, kelima ada cara merawat hewan dan tumbuhan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Yuk kita langsung ke materi, let's go! Yang pertama, kita akan membahas mengenai adaptasi pada beberapa tumbuhan. Yang pertama ada teratai. Teratai hidup di air. Ia memiliki daun lebar dan tipis untuk mempermudah proses penguapan. Selanjutnya, batang dan akar memiliki rongga udara. Rongga udara ini berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa mengapung meskipun berada di dalam air. Yang kedua, eceng gondok. Eceng gondok hidup di air. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Selain itu, eceng gondok memiliki pangkal daun yang menggelembung sehingga dapat mengambang di air. Yang ketiga, ada bakau. Bakau hidup di air. Bakau ini memiliki akar tunjang untuk menopang batangnya agar kuat berdiri. Selain itu, akar tunjang tersebut berfungsi untuk mengambil air. Yang keempat, ada Venus. Venus hidup di rawa-rawa. Venus merupakan tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Kemudian, serangga tersebut dimakan untuk diserap nutrisinya, zat hara, serta nitrogennya. Yang kelima, ada mawar. Mawar hidup di daratan atau tanah. Mawar ini memiliki bunga yang menarik untuk mendatangkan serangga yang membantu penyerbukan. Mawar melindungi dirinya dengan duri. Berikutnya, adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah fitur spesial yang memungkinkan tumbuhan ataupun hewan untuk dapat bertahan hidup di tempat atau habitat yang khusus. Berikut adalah contoh dari beberapa cara adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berbeda. Yang pertama, gurun pasir. Gurun pasir sangat kering dan panas. Rata-rata hujan tahunannya kurang dari 254 mm per tahun. Nah teman-teman, ada pun cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan gurun pasir. Yang pertama, beberapa tumbuhan menyimpan air di batang atau di daunnya. Kedua, beberapa tumbuhan tidak memiliki daun atau hanya memiliki daun kecil yang tumbuh pada waktu tertentu saja, misalnya setelah hujan. Yang ketiga, sistem akar yang panjang menyebar luas atau tumbuh jauh ke dalam untuk menyerap air. Keempat, beberapa tumbuhan hanya memiliki daur hidup yang pendek. Yang kelima, daun dengan bulu-bulu membantu untuk meneduhkan tumbuhan, serta untuk mengurangi kehilangan air. Yang keenam, duri-duri pada tumbuhan mencegah hewan memakan tumbuhan untuk mendapatkan airnya. Yang ketujuh, lapisan yang seperti lilin pada batang dan daun membantu untuk mengurangi kehilangan air. 8. Bunga-bunga yang terbuka di waktu malam memikat hewan-hewan penyerbuk. 9. Pertumbuhan yang lambat membutuhkan sedikit energi. Tumbuhan tidak harus membuat makanannya, karena itulah tidak kehilangan banyak air. Yang kedua, padang rumput. Hujan sering tidak menentu dan kemarau adalah hal yang sering terjadi di padang rumput. Curah hujannya mencapai 254 sampai 762 mm per tahun. Selain itu, tanah di padang rumput sangat kaya dengan zat-zat organik, sehingga area di padang rumput cocok untuk bercocok tanam. Selanjutnya, cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan padang rumput. Yang pertama, selama kebakaran lahan, sementara pada bagian atas rumput-rumput mati, sedangkan akar masih bertahan agar kemudian bisa tumbuh kembali. Berikutnya, beberapa pohon padang rumput memiliki kulit pohon yang tebal agar bisa bertahan dari serangan api. Yang ketiga, semak-semak akan bertunas kembali setelah kebakaran. Yang keempat, akar dari rumput-rumput di padang tumbuh jauh ke dalam tanah
untuk menyerap sebanyak mungkin kelembapan. Yang kelima, sistem akar yang ekstensif mencegah akar agar tidak mudah tercabut ketika ada hewan yang memakannya. Yang keenam, rumput-rumput di padang rumput memiliki daun yang sempit, sehingga berguna mengurangi air yang menguap. Yang ketujuh, batang yang tidak terlalu keras memungkinkan rumput-rumput dapat bertahan ketika terkena angin. Yang ketiga, ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki suhu yang tinggi dan juga hujan yang lebat. Curah hujannya mencapai 2032 sampai 4572 mm per tahun. Namun, keberlimpahan air ini dapat menyebabkan masalah seperti mendorong pertumbuhan bakteri dan jamur yang bisa membahayakan tanaman. Lalu, curah hujan yang lebat juga meningkatkan resiko banjir, erosi tanah, dan juga meluluhkan nutrisi dari tanah. Nah, hutan hujan tropis ini sangat rapat dan tidak banyak sinar matahari yang dapat menembus sampai ke bagian paling bawah hutan. Yang berikutnya, cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan hutan hujan tropis. Yang pertama, ujung yang berderai dan permukaan yang seperti lilin memungkinkan air untuk mengalir begitu saja. Ini berguna untuk mengurangi pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Yang kedua, akar tunjang menopang tumbuhan di tanah yang dangkal. Yang ketiga, beberapa tumbuhan naik ke tumbuhan lain untuk menggapai sinar matahari. Yang keempat, beberapa tumbuhan tumbuh di batang tumbuhan lain untuk mencapai sinar matahari. Yang kelima, bunga-bunga di lantai hutan didesain untuk memikat hewan penyerbuk. Yang keenam, kulit kayu yang licin dan bunga yang licin atau berlilin mempercepat aliran air yang jatuh. Yang ketujuh, tumbuhan memiliki akar yang dangkal untuk menyerap nutrisi yang ada pada tataran atas tanah. Kedelapan, anggrek memiliki akar yang khusus yang menempel pada tanaman induknya, yang menyerap mineral dan air di atmosfer. Sekarang yuk kita cari tahu lebih dalam mengenai adaptasi dari tanaman bambu. Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang memiliki batang berongga dan beruas-ruas serta berakar serabut. Tanaman bambu berkembang biak dengan tunas dan juga stek batang. Nah, ada lebih dari 1.200 spesies bambu dan kebanyakan terdapat di wilayah Asia. Cara tumbuhan beradaptasi yang pertama ada meranggas. Meranggas adalah penyesuaian diri tumbuhan pada saat kekurangan air dengan cara menggugurkan daunnya. Nah, meranggas ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya penguapan air. Contohnya pada tumbuhan pohon jati, mahoni, randu, dan kedondong. Yang kedua, adaptasi kaktus. Kaktus beradaptasi dengan cara yang pertama memiliki daun yang kecil seperti duri yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penguapan. Cara adaptasi yang ketiga yaitu batang seperti spons yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air, sedangkan lapisan lilin berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan. Cara yang selanjutnya yaitu akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Cara tumbuhan beradaptasi yang ketiga yaitu tumbuhan hidup di lingkungan berair. Jadi, daun yang lebar akan mempercepat proses penguapan karena bentuk penampang yang lebar memperbanyak daerah terkena cahaya matahari. Contoh tanaman yang memiliki daun yang lebar dan tipis yaitu teratai, pisang, dan talas. Cara tumbuhan beradaptasi yang keempat yaitu insektivor atau tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan pemakan serangga ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak didapatkan dari tanah. Contoh dari tumbuhan ini adalah kantong semar dan Venus. Kita beralih sebentar ke latihan soal. Nomor 1, beberapa jenis tanaman merontokkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Jenis tanaman yang tidak meranggas pada musim kemarau yaitu A. Jati, B. Kedondong, C. Randu, D. Jambu air. Jawabannya adalah D. Jambu air. Karena contoh tanaman yang meranggas yaitu jati, kedondong, dan randu. Soal nomor 2. Pohon bambu melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan A. Rambut-rambut halus, B. Duri-duri tajam, C. Getah yang lengket, D. Daun-daun halus. Jawabannya adalah A. Rambut-rambut halus. Soal nomor 3. Tumbuhan kantung semar dan Venus memakan serangga dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan A. Oksigen,
B. Hidrogen, C. Karbon dioksida, D. Nitrogen. Jawabannya adalah D. Nitrogen. Soal nomor 4, bagian yang berada di tanda X berguna untuk A. Berkembang biak, B. Memperindah batang, C. Mengapung di air, D. Mengambil udara. Jawabannya adalah akar yang terdapat pada gambar tersebut berfungsi untuk D. Mengambil udara. Soal nomor 5, tumbuhan bambu banyak kita temui di daerah A. Pantai, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, D. Dataran rendah. Jawabannya adalah D. Dataran rendah. Soal nomor 6, ciri khusus yang terdapat pada tumbuhan teratai adalah A. Batangnya menggelembung, B. Daunnya tebal dan lebar, C. Daunnya lebar dan tipis, D. Berakar tunggang. Jawabannya adalah C. Daunnya lebar dan tipis. Soal nomor 7, tumbuhan kaktus melakukan fotosintesis pada bagian A. Duri, B. Batang, C. Daun, D. Akar. Jawabannya adalah B. Batang. Soal nomor 8, peralatan utama yang digunakan untuk permainan rangku alu adalah tumbuhan bambu. Tumbuhan bambu berkembang biak dengan A. Biji, B. Rizoma, C. Akar tinggal, D. Tunas. Jawabannya adalah tumbuhan bambu berkembang biak dengan D. Tunas. Sekarang yuk kita bahas mengenai lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Lebah mempunyai 3 pasang kaki dan juga 2 pasang sayap. Terdapat 3 kasta pada lebah, yaitu lebah ratu, lebah betina, dan lebah jantan. Nah, setiap kasta memiliki tugasnya masing-masing. Tugas lebah ratu yaitu bertelur selama hidupnya. Tugas lebah betina untuk mengumpulkan serbuk sari dan juga nektar. Sedangkan lebah jantan bertugas untuk mengawini lebah ratu muda dan akan mati setelah kawin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai adaptasi hewan. Adaptasi adalah segala bentuk karakteristik perilaku ataupun fisik dari hewan yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungannya. Nah, tiap kelompok hewan ini memiliki adaptasi umumnya sendiri. Kelompok ini seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sekarang kita akan bahas mengenai adaptasi anggota tubuh pada hewan. Yang pertama, kaki yang berselaput. Kaki yang berselaput membantu hewan untuk menggerakkan dirinya dalam air dengan mudah. Yang kedua, cakar yang tajam. Cakar yang tajam dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Contohnya, untuk menggali tanah mencari buah, akar, dan rerumputan, atau untuk tempat berlindungnya. Selain itu, hewan yang memakan daging akan menggunakan cakarnya untuk menikam mangsanya atau merobek daging hasil buruannya. Cakar yang tajam juga dapat digunakan untuk meningkatkan dorongan agar dapat berlari dengan lebih cepat. Yang ketiga ada misai. Misai memiliki manfaat penting bagi hewan, misalnya di sekitar wajah, khususnya yang berada di sekitar mulut. Ini dapat membantu hewan merasakan tempat-tempat yang sempit di sekitarnya ketika mereka menjelajah. Yang keempat, gigi yang tajam. Gigi yang tajam ini membantu hewan untuk memakan makanan. Kemudian, hewan karnivora mengandalkan gigi yang tajam ini untuk makan dan juga bertahan hidup. Yang kelima, paruh yang besar. Paruh yang besar dapat membantu hewan untuk makan. Sebagai contohnya, paruh burung kakak tua digunakan untuk membuka buah semacam kacang. Yang keenam, sayap. Sayap adalah adaptasi lain yang dapat dilihat dengan jelas pada beberapa hewan. Fungsi utama sayap yaitu untuk terbang. Yang ketujuh ada teracak. Hewan dengan teracak dapat menggunakan kaki mereka yang telah beradaptasi untuk bermanuver di lingkungan yang berbatu-batu. Nah, dengan teracak ini dapat melindungi kaki hewan dan memudahkannya untuk melakukan pergerakan daripada kaki yang tidak terlindungi. Yang kedua, ada adaptasi perlindungan tubuh. Yang pertama, mamalia memiliki bulu atau rambut yang membantunya mengisolasi tubuh agar tetap hangat di musim dingin. Yang berikutnya ada amfibi dan reptil.
Amfibi memiliki kulit yang lembab dan licin yang cocok digunakan dengan lingkungannya yang air. Yang kedua ada reptil. Reptil memiliki kulit yang sangat kering dan kuat yang tertutupi oleh sisik. Adapun bentuk adaptasi pelindung tubuh yang pertama yaitu bulu loreng. Bulu loreng adalah salah satu variasi dari adaptasi spesial yang disebut dengan kamuflase. Hal ini dapat membantu hewan untuk menyatu dengan lingkungannya agar membuatnya tidak terlihat ketika mengintai mangsa. Yang kedua, bulu yang berwarna terang. Hewan dengan bulu berwarna terang sering ditemukan di hutan hujan tropis. Bulu yang terang ini dapat berfungsi untuk kamuflase, pertahanan, dan untuk mengundang lawan jenis. Lanjut lagi, yang ketiga, bulu bertutul. Bulu yang bertutul adalah sama dengan corak bulu bergaris. Semuanya berguna untuk kamuflase. Contohnya, jaguar. Ia hidup di daerah hutan hujan tropis. Yang keempat, ada sisik. Sisik memiliki fungsi yang berbeda daripada bulu mamalia dan juga burung. Sisik adalah pelindung utama bagi beberapa hewan. Contohnya, ular. Sisiknya berguna untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam tempat yang ia temui. Berikutnya kita akan bahas mengenai kehidupan sosial semut. Nah, semut merupakan komunitas serangga yang tinggal berkoloni, berafiliasi rumpun serangga bersayap selaput. Semut memiliki ciri khas berupa bagian depan perutnya tipis, dan ia juga memiliki sepasang sungut yang melengkung seperti siku tangan. Berikutnya, ciri khas semut pekerja adalah tidak memiliki sayap dan tubuhnya jauh lebih kecil dari tubuh ratu, sementara semut-semut jantan memiliki sayap. Yang berikutnya, para ilmuwan telah sepakat bahwa semut sangat suka perlombaan, permainan-permainan olahraga, dan kompetisi-kompetisi persaudaraan. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan antara lain batang, daun, bunga, buah, dan biji. Manfaat yang kedua sebagai bahan sandang. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan antara lain katun yang terbuat dari kapas. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan contohnya jati, mahoni, angsana, dan lain-lain. Manfaat yang keempat yaitu sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan antara lain daun sirih yang dapat digunakan untuk obat gatal, akar alang-alang untuk panas dalam, timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, dan tumbuhan lainnya. Yang kelima, penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri digunakan untuk industri parfum, kosmetik, makanan, ataupun minuman. Nah, selain itu, minyak atsiri dapat digunakan sebagai pewangi dan juga penguat rasa makanan. Manfaat yang keenam sebagai bahan baku industri. Contoh bahan baku industri dari tanaman yaitu getah karet untuk membuat ban, getah pinus dalam industri membuat cat, dan lain sebagainya. Manfaat yang ketujuh sebagai bahan pewarna alami. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pewarna alami antara lain kunyit, suji, pandan, wortel, cabai, dan lain-lain. Yang kedelapan sebagai bahan penyedap makanan. Contohnya lada, pala, cengkeh, serai, jahe, dan lain sebagainya. Yang berikutnya manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa telur, daging, dan juga susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Bahan sandang yang terbuat dari hewan misalnya wool berasal dari biri-biri, sutra berasal dari ulat sutra, dan juga ada beberapa kulit hewan yang digunakan untuk membuat jaket. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Beberapa hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan misalnya ular dan kalajengking diambil bisanya, badak diambil culanya, kerang, siput, dan cacing diambil dagingnya untuk obat. Yang keempat, diambil tenaganya. Misalnya sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Kuda digunakan untuk menarik delman, sedangkan sapi dan kerbau dapat digunakan juga untuk menarik bajak di sawah.
Manfaat yang kelima sebagai bahan kerajinan. Sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit, sedangkan tanduk kerbau dan rusa dimanfaatkan untuk hiasan. Adapun cangkang kerang laut dapat dibuat sebagai hiasan. Yang berikutnya ada manfaat toga. Toga merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. Adapun manfaatnya yang pertama, aman bagi kesehatan karena yang digunakan adalah tanaman alami. Yang kedua, lebih menghemat biaya karena tanaman yang dipakai dapat diolah dengan cara yang mudah. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai obat herbal yang lebih bermanfaat dan banyak khasiat. Yang keempat, membuat orang yang memilikinya pintar dalam hal memanfaatkan tanaman, terutama tanaman obat. Manfaat yang kelima sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Yang keenam, sarana untuk pelestarian alam karena tanaman obat merupakan tanaman khas Indonesia. Yang ketujuh, sarana penyebaran gerakan penghijauan. Dan yang ke-8 sebagai sarana keindahan. Yang berikutnya, jenis tanaman toga. Jenis tanaman yang dibudidayakan dalam program toga harusnya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jenis tanaman memiliki manfaat untuk obat. Yang kedua, jenis tanaman sudah lazim digunakan sebagai obat. Yang ketiga, jenis tanaman dapat hidup dengan baik di permukiman yang bersangkutan. Yang keempat, jenis tanaman mudah dikembangbiakkan. Kelima, jenis tanaman dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya sayur-sayuran, buah, bumbu masak, dan lain sebagainya. Yang keenam, dapat diolah menjadi obat atau jamu dengan cara yang mudah. Dan yang keenam, jenis tanaman masih tumbuh liar dan perlu dibudidayakan. Berikutnya ada contoh tanaman obat. Yang pertama, lidah buaya. Bermanfaat sebagai tanaman penyubur rambut dan dapat juga digunakan untuk meredakan batuk. Yang kedua ada mengkudu. Mengkudu digunakan untuk meredakan osteoporosis dan banyak sekali manfaat lainnya untuk tubuh kita. Yang ketiga, jambu biji. Daunnya dapat digunakan untuk obat diare, sedangkan buahnya dapat digunakan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Yang keempat ada daun sirih. Daun sirih bermanfaat untuk antiseptik dan juga untuk penghentian pendarahan pada saat mimisan. Berikutnya ada cara merawat tumbuhan. Yang pertama, penghijauan. Penghijauan dapat mencegah kerusakan lingkungan. Kegiatan penghijauan dapat dilakukan dengan menanami kembali hutan yang telah rusak dan dengan melakukan gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang kedua, pencegahan kebakaran hutan. Pencegahan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Caranya dengan tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Yang berikutnya ada perilaku merawat hewan yang benar. Yang pertama, menyediakan makanan dan minuman yang cukup. Yang kedua, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang. Yang keempat, jika binatang dijadikan penarik beban, hendaknya jangan terlalu dikuras tenaganya. Yang kelima, jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaknya segera ditolong.